Juridina mengatakan dalam bukunya bahwa sejarah Indonesia sudah dibengkokkan, oleh Belanda, oleh penjajah. Jadi benar kata banyak orang bahwa sejarah adalah tulisan dari pemenang. Setelah kita merdeka beberapa tahun ini, pencatatan sejarah masih versi bangsa yang menguasai. Ini hal yang penting. Malah sekarang ada wacana untuk menghapuskan sejarah. Jika ada niatan untuk menghapus sejarah di Nusantara, itu sangat berbahaya. Sama dengan bunuh diri. Tanpa sejarah, suatu bangsa tidak mengenal dirinya, tidak mengenal jati dirinya. Kalau tidak mengenal dirinya terdahulu, maka dia gampang untuk melompat jauh ke depan. Nusantara Indonesia leluhurnya sudah mengalami kemajuan lebih dari saat ini. Jadi kita sekarang ini meraba-raba terhadap leluhur kita. Pencatatan sejarah yang ambigu. Hasil eksplorasi saya di Muara Takus itu banyak temuan-temuan yang meruntuhkan pencatatan sejarah selama ini. Jadi Sriwijaya menurut saya subjektif, nanti ada versi Babe, nanti pun diharapkan ada beberapa versi yang masih subjektif untuk bahan para ilmuwan berpikir untuk merekonstruksi. Jadi Babe saya itu adalah proses dekonstruksi, memporak-porandakan catatan sejarah selama ini yang dianggap sudah benar. Jadi saya ke Muara Takus itu 1 bulan eksplorasi di sana, saya temukan apa yang ditulis oleh Itsing abad ke-7. Itsing menulis, dia melihat reruntuhan fondasi Sangharama. Sangharama itu kalau sekarang itu ini seperti semacam universitas, disebutnya Sangharama. Jadi macam Borobudur itu, kemudian di Muara Jambi itu, situs-situs di Indonesia bahasa dahulu tuh disebutnya Sangharama. Kalau Borobudur versi saya Mahatupa, Mahaviharya, Paratera, Buana Sakapala. Itu penamaan yang saya dapatkan hasil penelitian penamaan terhadap Borobudur. Itu beralasan dan akademis. Jadi para ilmuwan harus meriset ulang penamaan Borobudur itu. Borobudur itu terpublikasi ternamakan di era-era Raffles itu berasal dari kata Boro dan Bodo. Boro dan Budur. Jadi Boro itu dianggap Bore itu dianggap ada desa di sekitar Borobudur itu yang bernama Bore. Katanya di daerah sekitar Borobudur itu tidak ada desa yang namanya Bore. Kemudian kata Budur pada saat itu dianggap adalah bahasa Jawa, katanya adalah purba. Padahal Budur itu bahasa asli Jawa, itu adalah bisul. Versi Babe ada lagi, bujur. Kalau Babe bilang Borobudur itu asal kata dari bujur. Kalau bahasa Sunda bujur itu apa ya? Jadi beberapa versi diizinkan dalam telaah akademik. Subjektivitas dibutuhkan untuk mendekati kebenaran yang diuji oleh para akademisi yang harus objektif. Pendekatan kebenaran pencatatan sejarah dalam hal ini dimulai dari subjektivitas untuk diuji secara objektivitas untuk mendekati kebenaran. Dalam hal ini adalah pencatatan sejarah yang telah didekonstruksi oleh Babe, oleh banyak orang, diporak-porandakan untuk kita merekonstruksi. Jadi di Muara Takus itu saya temukan di situ pusat
ajaran Dharma. Dharma itulah filosofi dasar yang menjadi dasar lahirnya 3 ajaran di India. 500 SM Jainisme oleh Mahavira, kemudian Buddhisme oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama, kemudian abad 9, lebih terasa lagi abad ke-13, itu baru muncul secara formal yang bernama agama Hindu. Jadi Hindu ditambah akhiran isme itu baru ada di India itu abad 13. Jadi kalau kita lihat di Wikipedia, untuk lahirnya Hindu itu tidak ada tokoh pendiri. Jadi setelah saya pelajari, saya meneliti, rupanya ajaran-ajaran yang tergambar di relief Nusantara, dalam hal ini dominan banyak saya temukan di Borobudur, itu adalah filosofi Dharma yang bernama Dharma. Dharma itulah yang dasar yang melahirkan 3 ajaran di India. Jadi konsep dasar Dharma itu ada di 3 ajaran yang terlahir di India. Saya temukan di Muara Takus. Tatanan adat dari temuan-temuan artefak membuktikan bahwa ajaran Dharma itu dipelajari di Muara Takus. Saya temukan Sangharama, bahasa terdahulunya semacam universitas yang saya temukan, saya dapatkan versi saya subjektif yang harus diuji, bernama Dharmapala. Rupanya Dharmapala itu adalah pusat dari Universitas Nalanda di India. Nalanda di India itu terpublikasi didirikan oleh Shailendra, memerintahkan Malaputra Dewa untuk membuat Universitas Nalanda 427. Rupanya saya temukan selain Itsing, peziarah Tiongkok, ada Fahuan, ada Huining, ada Hyunsang dari abad 4, 3, 5, 6, itu yang belajar ke Nusantara ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Jadi peziarah Tiongkok yang terakhir 1013 itu adalah Atisa Dibamkara, belajar kepada Swarnadwipa Dharmakirti. Jadi mereka peziarah Tiongkok belajar kepada leluhur kita di Swarnadwipa. Itulah yang di Muara Takus. Jadi di Muara Takus itu ada area luas dikelilingi tanggul tanah. Itu kalau kita berjalan keliling di atas tanggul itu 6 km luas, dan di tengahnya itu ada Candi Muara Takus. Itu adalah sebenarnya di masa terdahulu itu adalah pusat puja ajaran Dharmik yang saya katakan tadi. Jadi ajaran Dharma yang saya dapatkan pembelajarannya di Muara Takus, Candi Muara Takus itu, rupanya pula leluhur kita yang saya dapatkan dari catatan Tiongkok itu, Dharmadasa, Dharmapala, Sanjaya Belaputa, Swarnadipa Dharmakirti, Sariputra, itu berasal dari Sumatera, dari Swarnadipa, dari situs Muara Takus, dari pusat pembelajaran itu yang saya dapatkan. Jadi di situ merekam jejak-jejak leluhur kita yang dicatat oleh para peziarah Tiongkok, dimulai dari abad 4 Pahuan sampai Atisa Dibamkara, itu belajar kepada leluhur kita di situ. Jadi yang namanya Istana Payung Perak saya temukan di Muara Takus. Itulah ajaran Dharma yang tergambar di relief dasar Borobudur, di relief yang ditutup. Ada 160 panel yang tertutup. Itu teks literasi kata Kusala Dharma Bajana
itu menandakan, membuktikan bahwa ajaran leluhur kita itu Dharma. Kemudian kaum yang ekspansi keluar Nusantara yang tadi saya sebutkan itu, yang paling lama adalah Dharma Dasa 700 SM yang saya dapatkan dari peziarah Tiongkok itu, catatan peziarah Tiongkok itu bernama Dharma Dasa itu tahun 700 SM, jelas sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, jelas itu sebelum ajaran Buddhism Jaina di India lahir. Itulah leluhur kita yang bernama Dharma Dasa adalah, dan yang ekspan ke sana itu banyak. Di antaranya yang saya dapatkan itu bernama Sariputra. Sariputra itu putra Nusantara, ibunya Sari, Rupasari, bapaknya Madara. Bapaknya Sariputra itu membuat kitab yang dipelajari, yang dibawa ke Nalanda. Itulah leluhur kita yang bernama Sariputra. Sariputra itu salah satu cikal bakal lahirnya ajaran Buddhism. Jadi anaknya Yang Mulia Siddhartha Gautama, Rahula itu belajar kepada leluhur kita yang bernama Sariputra di antaranya. Ada Sanjaya sebelumnya, ada lagi Dharmapala sebelumnya. Jadi Universitas Nalanda itu terpublikasi saat ini hanya mempelajari Buddhism. Padahal Nalanda terdahulu itu mempelajari banyak keilmuan, di antaranya Weda. Weda itu dipelajari di sana. Kemudian ada Samgaya, keilmuan di masa terdahulu itu Samgaya. Kata-kata Samgaya itu banyak di prasasti Kalasan. Itulah para leluhur kita yang saya dapatkan dari catatan peziarah Tiongkok. Yang terlama adalah Dharma Dasa 700 SM, jelas sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Sebelumnya ada kemungkinan lagi ada, cuma saya tidak mendapatkan. Kemudian literasi yang ada saat ini tidak banyak mempublikasi hal itu. Jadi kaum Saka yang prasastinya banyak di Nusantara, Saka adalah Mahecakya, itu kalau kaum Saka itu tergambar di relief dasar yang tertutup dengan teks literasi kata Mahecakya. Begitu juga filosofi dasar Dharma itu terekam di relief dasar Borobudur dengan literasi kata Kusala Dharma Bajana diantaranya. Kemudian Vinaya Dharma Kaya Cita. Jadi literasi kata yang ada di dalam itu Dharma itu menandakan bahwa leluhur kita itu sudah menganut ajaran yang bernama Dharma. Versi saya menyebutnya Dharmic original, untuk membedakan bahwa falsafah leluhur kita yang bernama Dharma itu bukan Buddha, bukan Jaina, bukan Hindu. Itulah filosofi ajaran leluhur kita Dharma yang dipelajari di Muara Takus, di Candi Muara Takus. Sampai saat ini filosofi Dharma, ajaran Dharma itu terekam sempurna di Bali. Dan sudah monoteisme, sudah mengakui adanya satu Tuhan, sudah mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Di leluhur kita itu terekam, tercatat filosofi, pemahaman konsep kehidupan setelah kematian dengan kata-kata warga, animisme, dinamisme. Itulah yang menggugurkan bahwa itu labeling dari penjajah terhadap leluhur kita yang menyebut animisme, dinamisme. Kemudian konsep pengertian kehidupan setelah kematian itu tampil di Borobudur dengan di 160 relief yang ditutup saat ini. Itu ada tertulis 12 teks literasi kata Sevarga.
teks literasi kata swarga itu ada di relief dasar yang ditutup ter atau dia. Ada teks literasi kata swarga. Hal itulah salah satu yang menggugurkan labeling selama ini terhadap Borobudur. Jadi teks kata swarga itu menggugurkan labeling selama ini terhadap Borobudur. Jadi tidak tertulis nirvana atau nibbana. Itu yang di relief Borobudur. Jadi kaum Saka itu adalah leluhur kita yang ekspansi ke 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India, dengan membawa filosofi dharmik yang menjadikan lahirnya 3 ajaran di India. Dan itu pusat pembelajarannya di Muara Takus, di Candi Muara Takus saat ini. Jadi antara seluruh situs-situs Nusantara itu adalah satu kesatuan, tidak pecah-pecah dia. Yang membangun adalah leluhur kita, kaum Saka. Jadi kaum Saka itu expand ke 3/4 bumi, diantaranya adalah tanah India, melahirkan 3 ajaran di India sana. Itulah kaum Arya, leluhur kita. Kata-kata Arya itu ada di pembuka prasasti Kalasan. Namo Bhagat Patyai Arya Tarayai. Arya Tarayai. Itulah leluhur kita, kaum Arya, kaum Saka. Kemudian ada di stupa di Nalanda sana, stupa Sariputra, juga tertulis kata-kata Arya, Mahaviharya, Arya, Bhagavat di Nalanda sana. Dan leluhur kita expand ke 3/4 muka bumi, diantaranya tanah India itu banyak membuat beberapa Mahaviharya yang sekarang menjadi Ara. Itu identik dengan Mahaviharya bahasa terdahulu yang mempelajari dharma, bukan mempelajari Buddhis, ya. Jadi